Jadi kita tuh tidur di apartemen, di ruang tamu tuh kayak ikan asin. Kayak rame-rame gitu, nggak ada yang berani ke kamar. Nah, cuma ada satu temenku, Nonis, dia agak percaya nggak percaya dia yang kayak gitu. Apaan sih, firasat doang ini, halusinasi kayak gitu-gitulah. Dia yang digangguin. Dia mandi, dia ngeliat aku dari kamarku yang satu, kamar ibarat kayak kamar khusus baju, masuk ke kamarku. Dia pikir aku. Setelah aku pindah dari apartemen, aku pindah ke salah satu tempat di Jakarta Selatan juga. Security-nya itu suka ngeliat ada yang nemenin aku, tapi pakai baju adat Bugis, baju adat pengantin Bugis. Jadi setiap jam 12 malam ke atas tuh nelfon. Aku udah posisi di kamar, aku kaget, aku pikir ada tamu atau apa gitu kan. Kenapa pak? Mbak ngapain di balkon? Kata dia gitu. Apaan sih, orang aku di kamar? Aku gituin kan. Enggak, itu tadi mbak kok, kata dia kayak gitu. Nah besok paginya kan mungkin dia masih ini kali ya, Mbak jangan main-main mbak, kita takut loh mbak, kata dia gitu. Kita tahu mbak kan sendiri di situ. Aku bilang, mas demi Allah sih di kamar jam segitu ngapain sih di balkon, masuk angin? Aku gitu, mau masuk angin apa gimana? Tapi terjadi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Bersama aku Anggun. Aku Ompe. Selamat datang di podcast Nutur Wengi. Konco-konco semua, siapa yang udah lama nanyain, yang udah lama ngebombardir tim untuk nanyain kelanjutannya kisahnya salah satu narasumber kita yang berjudul waktu itu, judulnya ini apa? Susuk di tubuh wanita cantik, ribuan susuk. Ini videonya yang kalian belum tahu, nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi cerita awalnya di situ. Waktu itu berhenti di tengah-tengah, bahkan belum tengah-tengah sih, baru banget awal-awal cerita. Sayangnya Kak Gadis kerasukan. Iya, karena kena gangguan. Jadi kita tim juga panik ya saat itu ya. Bisa dilihat nanti videonya. Kita semua panik, nggak ada yang di setting segala macam. Ya udah, kita sudahi saat itu. Jadi belum, sebenarnya ceritanya juga belum lengkap gitu. Langsung aja dulu ya, kita sapa ya narasumber kita, Kak Gadis. Halo Gadis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang udah ini ya, udah baik ya. Udah rilis sih lebih tepatnya sih. Lebih kayak ya udah berani aja deh gitu. Iya. Nah, konco-konco waktu itu aku nggak berani Kak ngejanjiin, karena kan banyak tuh yang DM lah. Iya sama, di Instagramku pun sama di TikTok juga banyak. Iya kan? Banyak banget request. Banyak banget request lanjutannya gimana. Tim tuh nggak bisa ngasih janji ke konco-konco tuh semua part 2-nya ada lanjutan atau enggak kah. Itu kan semua kesediaannya Kak Gadis. Iya, dan aku juga nggak komunikasi lagi kan sama tim juga saat itu. Tapi kan intens akhirnya habis itu sama Mas Pras ya. Gitu akhirnya baru berkenan. Lebih berani sih, lebih berani aja untuk lanjutin. Oke. Kayaknya langsung aja nanti kita lanjutin ya. Tapi sebelum itu boleh. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin konco-konco semua sekali lagi untuk subscribe dan like Nutur Wengi buat kita jadi semangat terus lagi untuk menyediakan konten-konten yang sesuai harapan kalian ke depannya. Amin gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Boniko ceritane. Silakan Gadis, mulai dari mana nih kita runut ya. Ininya dulu highlight yang awal dulu waktu itu. Benar. Jadi Kak Gadis waktu itu cerita dari mulai kisahnya, berawal dari kisahnya kakak ya. Iya, benar. Berawal dari kisahnya kakak. Jadi mendiang kakak saat itu ya, almarhumah, yaitu susuknya itu di beliau. Iya, susuknya di beliau. Kemudian terjadi gangguan-gangguan, itu ada di video pertama, sudah jelasnya di sana, kita nggak usah perlu flashback lagi. Terus sampai kondisi kakak terbaring di rumah sakit saat itu,
Nah, Kak Gadis kerasukan saat itu. Jadi putus sampai saat itu, Rumah sakit. sampai Iya, situ aja. di iya, rumah sakit. betul. Oke. Sampai galon sih aku ingat banget. Kakak sempat pulang. Iya. Terus Kayak setelah meninggal sih ceritanya tuh, kayak setelah kejadian dia udah meninggal. iya benar. Mungkin ya. Iya. Setelah meninggalnya itu. Ya udah, berarti kita mulai dari setelah Kakak tiada deh. Oke. Dari situ. Efek dari itu semuanya. Mungkin nih kali ya, ada yang keselip sih sebenarnya saat itu. Nggak sempat aku ceritain gitu. Jadi waktu pas perjalanan dari bandara itu kan kita rame-rame semuanya gitu. Karena kebetulan kan kakak dimakamin di kampung kan, di Makassar gitu. Jadi mayatnya itu, jenazahnya kita kirim by cargo saat itu. Jadi kita nganterin semuanya, ada sekitar 4 mobil sama mobil ambulans. Jadi di ambulans itu ada kakak lagi satu cowok yang dari Makassar, perwakilan keluarga. Itu ikut nganterin. Jadi dia datang dari Makassar, di hari itu juga malamnya dia balik lagi. Karena kan malamnya meninggalnya kan. Jadi perjalanan ke sana itu, sebelum kita ngantar ke bandara, memang ada satu ibu-ibu ini yang memang ngambil susuk itu. Jadi dia nanya kayak, ada barang-barangnya beliau gak di kalian gitu. Kebetulan tuh kan berapa hari, entah kalau aku nggak salah ingat tuh paginya tuh memang aku lagi ngambil barang-barangnya di salah satu kediamannya dia kan. Jadi banyak, ada beberapa berkas, bahkan ada juga tas kerjanya gitu. Ada alat make up juga. Jadi aku tuh nggak kepikiran kalau emang ada aneh nih sama kakak gitu kan. Jadi si ibu ini bilang, ini sebelum kita bawa mayatnya ke bandara. Jadi proses dimandiin dulu apa segala macam. Dia langsung bilang, boleh nggak itu barang yang di kalian saya ambil, saya cek. Jadi ada alat make up semuanya, bahkan ada pulpen yang katanya saat itu jujur aku nggak percaya sih. Sampai kayak foundationnya, lipstiknya itu ada isinya. Jadi itu ada isinya semuanya. Kata dia gini, ini ada isinya nih semuanya. Ini nggak bisa kalian bawa, nggak bisa kalian ambil gitu kan. Jadi kita kayak ya udahlah, percaya nggak percaya kali ya saat itu. Jadi kayak oh ya udahlah Bu, ambil aja gitu. Lipstick apa segala macam. Cuman memang ada beberapa barang yang bagi kita yang nggak semuanya harus dikasih gitu. Kayak bajunya dia terakhir dia pakai di rumah sakit gitu, saat dia dibawa tuh, dia dari kondisi nggak sadar sama seseorang lah gitu. Itu yang aku bawa di mobil. Ya di mana mobil itu, barang itu kebetulan ada di 2 mobil itu karena banyak banget barangnya kan. Di mobil temanku dan mobil yang aku pakai saat itu. Itu kita konvoy lah gitu. Mobil ambulans depan. Ini kita tuh pecah akhirnya. Yang satu tuh kayak kaca spionnya katanya pada saat perjalanan ke bandara tuh gelap banget. Tiba-tiba dia langsung ambil arah ke kiri, yang kayak banting setir. Oh, tiba-tiba salah arah. Jadi kayak pisah dari kita gitu, yang mobil belakang. Yang dimana memang saat itu barang yang paling banyak tuh di situ. Di mobil yang aku pakai itu nggak sebanyak yang mobil satu. Akhirnya mau nggak mau kita ada grup kan, karena kebetulan teman-temanku juga gitu. Ini gimana nih, kok gue ngerasa aneh ya gitu, kayak nggak beres nih gitu. Terus aku kayak ya udah, coba deh posisi di mana gitu. Kita kirim lah live vlog saat itu kan, dikirim live vlog. Dia ngikutin, ketemu kita di pinggir jalan. Jadi ambulans duluan. Akhirnya di situ kita kayak, di sini gimana Dis? Gue nggak enak nih, pundak gue udah nggak enak, kata dia kayak gitu. Gue berasa kayak ada bener-bener yang duduk di atas gue gitu. Jangan sampai ada kaitannya sama barangnya kakak lo nih gitu. Akhirnya kayak ya udah coba deh dibuang deh gitu. Jangan sampai mungkin ada bener kaitannya gitu kan. Percaya nggak percaya ya saat itu. Akhirnya udah dibuang tuh satu barang di mobilnya dia gitu. Nyampe di bandara segala macam, diurus administrasi dan udah terbang lah ibaratnya kayak gitu. Kita balik kebetulan kakakku tuh numpang di satu mobilnya temanku. Kayak dia juga kasihan kan kalau balik ke rumah sakit lagi ngambil mobilnya kan, mobilnya diparkir di rumah sakit kan. Udah deh kita nganterin aja lah, kebetulan deket juga kan dari bandara, udah dianterin. Baru tuh kita kayak tadi gue doang atau mobil lu juga nih kayak ngerasa aneh gitu.
kita sih kayak yang nggak biasa-biasa aja, cuman emang temanku 2 orang ini tuh kata dia tuh emang udah nggak enak, kayak telinganya ditiupin apa segala macam kayak gitu kan. Akhirnya perjalanan pulang nganterin kakakku yang di Jakarta juga kan, akhirnya aku mutusin sama temanku, ini kayaknya barang terakhir yang dia pakai, kita buang deh gitu. Akhirnya udah tuh perjalanan balik ke apartemen, aku buang di pinggir jalan itu, di pinggir tol. Nyampe di apartemen kan rame nih, aku nggak berani sendiri kan, karena biasanya aku emang sendiri, cuman di kejadian itu kayak teman-temanku juga agak-agak aware kalau gue tinggalin gadis sendiri nih kasihan gitu loh, habis berduka apa segala macam. Jadi kita tuh tidur di apartemen, di ruang tamu tuh kayak ikan asin, yang kayak Rame-rame. rame-rame gitu, nggak ada yang berani ke kamar. Nah, cuma ada satu temenku, Nonis, dia agak percaya nggak percaya dia yang kayak gitu. Apaan sih, firasat doang ini, halusinasi kayak gitu-gitulah. Dia yang digangguin. Dia mandi, dia ngeliat aku dari kamarku yang satu, kamar ibarat kayak kamar khusus baju, masuk ke kamarku. Dia pikir aku, jadi kayak ngapain nih bangun nih anak nih gitu. Tapi baru ngumpul ceritanya pas pagi. Nah, dari situlah mulai banyak gangguan di apartemen. Temanku kan banyak yang sering nginep ya. Kayak kalau pagi katanya mau berangkat kerja tuh masuk ke kamar mandi gitu kan. Jadi kan ini wastafel, bisa sama ruangan khusus mandi. Itu flash keangkat sendiri. Flash. Apa sih namanya? Apa sih Kak? Keran. Iya, flash, iya. Keran ini, keran cuci tangan. Oh, iya tangan. Oh, Iya. kayak tangan. Iya, itu kayak gitu. Terus tiba-tiba suka ngelihat aku tuh kayak cepet banget jalannya, padahal aku masih kamar. Video. Jadi emang kayak mungkin ya itu ada kaitannya sama barang yang masih aku bawa. Masih ada. Ada sampai sekarang di rumah juga masih ada sampai sekarang. Barang-barangnya kakak masih ada. Jadi kayak kaitannya tuh sebenarnya masih sampai sekarang tuh nggak tahu ya, mungkin karena aku udah rilis juga kali ya Kak. Jadi kayak udah ngerasa emang akunya juga yang salah sih sebenarnya. Karena waktu pas meninggal tuh ya mungkin karena aku ngerasa waktu pas dia masih hidup aku nggak pernah sedekat itu kali sama dia. Jadi aku bisikin sesuatu gitu loh Kak. Cuman nggak tahu ya bener atau enggak, atau memang ada pengaruhnya dari perjanjian yang aku buat sama dia. Apa tuh Kak? Ya waktu pas dia meninggal tuh aku cuma bilang kayak ini pakai bahasa Makassar ya kan, aku translate pakai bahasa Indonesia. Kak, temani saya kemanapun saya pergi. Gitu. Cuman aku nggak tahu apakah perjanjian itu aku buat sama dia atau sama susuk-susuknya yang lain. Karena aku sih nggak ngerasa ya Kak, maksudnya nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Setelah aku pindah dari apartemen, aku pindah ke salah satu tempat di Jakarta Selatan juga. Security-nya itu suka ngelihat ada yang nemenin aku, tapi pakai baju adat Bugis, baju adat pengantin Bugis. Oh, baju bodoh gitu ya? Baju bodoh, benar, baju bodoh. Cuma dia kayak agak curiga sebenarnya, kayak kok ini orang nggak ganti-ganti baju ya gitu loh. Maksudnya seribet itu tiap hari. Kalau aku kan kalau pulang kerja kan suka malam, karena kan kebetulan kerja kantoran juga, sering kerja tuh di luar jam kerjaan banget, temenin bos lah gitu. Jadi kalau aku pulang katanya kayak sampai dengar suara apa baju yang keseret-seret yang baju pengantin itu. Iya. Gitu. Baru dia ngomong sama salah satu penjaga di tempat situ, Mbak Gadis bukannya tinggal sendiri ya? Kayak gitu. Iya katanya. Tapi kayak ada kakaknya. Karena mukanya nggak beda sama Gadis, maksudnya masih ada. Terus dia searching sendiri. Ini yang dia lihat baju tuh baju adat apa sih? Keluarlah baju adat Bugis. Kayak gitu. Jadi kayak kaitannya tuh masih, ya aku nggak tahu ya Kak. Mungkin aku yang bikin perjanjian sama isi susuknya itu, makanya dia ngikutin aku terus gitu loh. Itu dijawab nanti tuh penasarannya. Iya. Gue juga penasaran banget sih kenapa. Terus sampai mengganggu anggota keluarga yang lain nggak Kak? Lebih ke nggak mengganggu sih, cuma kalau memimpikan, ya memimpikan lebih ke mungkin ya kita juga tahu lah meninggalnya dengan cara seperti itu kan, mungkin dia nggak tenang atau apa segala macam. Lebih ke ini sih mama. Jadi mama lagi datang ke Jakarta, main di rumah kakak nih yang aku antar waktu itu. Ya biasalah pagi-pagi namanya ibu-ibu kali yang nganterin anak sekolah, jadi berantakan tuh
barang-barangnya. Terus mama nyeletuk sendiri di rumah situ. Ini anak sama mama sama aja berantakan. Terus tiba-tiba nyaut kakakku yang meninggal. Itu suaranya banget. Itu mama tuh antara sedih sama kayak sedih karena kangen juga kali ya gitu. Lebih ke situ mungkin kayak ada dia sampai ngomong gitu. Kamu ada nak kayak gitu-gitu. Jadi kayak mungkin ke keluarga lebih ke mimpi aja sih. Lebih ke kayak nggak tenang gitu. Ke Kak Gadisnya setelah rentetan itu nggak lama kan Kak Gadis cerita nih di sini, ya kan? Iya. Pasti kan cerita di sini, entah gimana ya, semesta jalannya tuh. Terus kan Kak Gadis kan emang udah temenan ya istilahnya sama Om Pei gitu kan. Terus cerita lah di sini. Nah itu saat itu kakak kan belum lagi nggak lagi denialnya deh sama semuanya, lagi campur aduk perasaannya pas segala macem. Akhirnya terjadilah ya kodoro ada gangguan gitu di sini gitu, yang kita juga nggak kepengen semuanya gitu kan. Terjadi gangguan di sini. Nah setelah cerita itu, setelah dari sini, apa efeknya yang mungkin bukan negatif ke arah yang tadi Kak Gadis ngomong ganggu sih bukan, tapi efeknya masih ada nggak dari setelah itu sampai mungkin sekarang? Lebih ini sih, aku tuh lebih ngekaitin sih sebenarnya kayak dulu mungkin karena aku tidak percaya dan belum merelakan dan mengikhlaskan kan, lebih ke akunya juga sendiri yang ngerasa biarin aja lah kakak-kakak sendiri ini gitu loh, apa sih yang ditakutin gitu. Jadi sering nganggep sepele banget gitu loh. Cuman efeknya itu ke orang-orang sebenarnya, lebih ke teman-teman gitu. Kayak aku tuh bisa berubah dalam sekejap. Jadi kayak berubah bukan yang jadi setan atau gimana, enggak gitu. Tapi lebih ke ini sih apa namanya, emosinya tiba-tiba gitu. Dan kalau ketemu klien tuh bisa bener-bener yang bukan aku gitu loh. Sedangkan kalau dipikir-pikir kan kakak tuh pakai itu kan buat pekerjaan ya. Aku tuh ngerasa baru-baru ini ya Mas ya, setelah kita podcast itu, apa iya ada kaitannya sama ini gitu. Kok orang bisa se-trust itu sama aku kok bisa se-nice itu sama orang-orang. Tapi kalau sama kepasangan tuh kayak ini banget lah gitu. Sedangkan memang kan isi dari perjanjian susuknya itu kan dia nggak boleh berpasangan. Secara karir dia akan oke terus, dari keuangan dia oke terus. Tapi secara pasangan dia nggak boleh. Pantangannya itu. Dan itu masih kerasa sampai sekarang kah? Sebelum kenal Mas Pras sih ya. Tapi setelah dijelaskan sama Mas Pras, dan Mas Pras juga ngebantu banyak banget lah. Akhirnya aku lebih ke ya udahlah. Aku kayaknya harus relakan ini gitu. Kalaupun memang kakak datang lagi, karena jujur ya Mas Pras, kadang di dalam hati tuh masih sering. Masih kalau lagi ada masalah ya, atau lagi kesel atau pas segala macam, terus kayak kak di mana sih gitu. Kak ayo kak, kayak gitu-gitu, kayak dengan bahasaku sendiri ya. Kayak gitu suka dalam hati. Suka kayak kalau lagi kesel ya, ada satu masalah yang kesel banget, itu suka kayak kak ayo dong bantuin dong. Ya, itu secara langsung kayak masih pengen kayak manggil kakak gitu. Iya, secara tidak sadar masih kayak gitu. Jadi kalau dibilang kaitannya sama kehidupan yang sekarang itu masih ada sebenarnya kak. Bahkan di rumah juga masih ada lah pokoknya. Cuman aku lebih ke menerima aja gitu, kayak kakak meninggal dengan cara seperti itu, udah jelas aku saat itu bikin perjanjian yang bukan sama kakak. Gitu sih. Oke. Kayaknya kalau ini kan intinya kita mengambil konklusi ya dari podcast ini, karena permintaan konco-konco banyak yang nanya, masih yang penasaran, dan alhamdulillahnya Kak Gadis bersedia berkenan untuk ngasih kesimpulannya gitu, konklusinya. Tapi sebenarnya masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab. Nah kalau pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya akan lebih enak dan akan lebih luas untuk dibahas
bersama ini nih, Boleh. Oke. bersama si tarot. Oke. Jadi mungkin kita akan bahas lebih detailnya lagi di segmen selanjutnya. Oke. Tapi masih ada cerita ini nggak? Yang tadi masih ada yang belum diceritain belum? Apa udah selesai? Sebenarnya kalau gangguan yang kayak gitu tuh ya jauh sebelum yang sekarang ya, jauh sebelum aku bisa menerima dan jauh sebelum aku ketemu Nutur Wengi gitu. Ya banyak banget sih kejadian sebenarnya. Cuma lebih ke saat itu aku kan nggak begitu menanggapi ya gitu. Kejadian di apartemen, satpam suka ngira aku mau bunuh diri. Padahal aku lagi di kamar. Itu sering banget. Dia ngelihat gadis lagi Di balkon. mau lompat. Mau lompat. Jadi karena kan kamar ini kita lanjutin cerita lagi nggak apa-apa ya. Iya. Oh. Jadi di kamar apartemen itu ada telepon yang khusus untuk paket dan security. Jadi itu hampir dibilang setiap malam Jumat kalau aku nggak salah ingat ya. Itu security suka nelfon jam 12 malam ke atas. Jadi kan sedangkan aku posisi sendiri kan di apartemen kan. Dia juga tahu kalau Mbak Gadis tuh sendiri gitu. Jadi mungkin dia agak-agak begitu perhatiin gitu kan. Karena kebetulan aku kalau dulu tinggal di apartemen tuh kalau jam 8 sampai jam 10 malam tuh aku lari di sekitar apartemen. Jadi mereka tahu kalau aku tinggal sendiri gitu. Jadi setiap jam 12 malam ke atas tuh nelfon. Aku udah posisi di kamar. Aku kaget, aku pikir ada tamu atau apa gitu kan. Kenapa Pak? Mbak ngapain di balkon? Kata dia gitu. Apaan sih orang aku di kamar? Aku gituin kan. Enggak, itu tadi Mbak kok, kata dia kayak gitu. Nah besok paginya kan mungkin dia masih ini kali ya. Mbak jangan main-main Mbak, kita takut loh Mbak, kata dia gitu. Kita tahu Mbak kan sendiri di situ. Aku bilang, Mas demi Allah sih di kamar jam segitu ngapain sih di balkon, masuk angin? Aku gitu, mau masuk angin apa gimana? Tapi terjadi terus. Nah cuman dia tuh mungkin dapat cerita dari si tukang galon ini. Aku rasa sih firasatku kayak tukang galonnya agak ngebocorin juga deh. Kalau di unitku tuh aneh gitu atau gimana. Akhirnya dia bilang kayak, Kak maaf banget ya, kata dia gitu. Kita bukannya seuzon atau gimana. Coba deh Mbak deh dirukiain aja dirinya kayak gitu-gitu. Takutnya Mbaknya nggak sadar atau gimana. Mungkin kocok-kocok juga harus tahu tuh apa tukang galon ya biar itu secara singkat gitu. Iya kayak udah ada di podcast. Udah Iya, di sebelumnya podcast ya. pertama. Udah di podcast itu udah pertama. masuk. Makanya ditonton ya podcast pertamanya. Iya. Tukang galon ember sih. Ember banget itu. Ember ya, kamu? Dan dari situ dia udah nggak mau nganter. Oke. Karena ya mungkin kejadian di bagi dia tuh kayak siang-siang masa ada setan sih gitu. Cuma kan ya nggak semua orang bisa menerima itu ya, mungkin agak penakut juga kali ya tukang galonnya. Dia biar nggak takut sendirian kali. Iya, iya. Disebar air sama dia. Dibagi-bagi. Wah, menarik ceritanya. Oke. Sampai nyerna dulu. Iya. Ih tapi ada cerita lagi tapi. Gak apa-apa, Apa nih? lanjut. Jadi aku pindah di yang aku bilang di daerah Jakarta Selatan itu. Pindah. Jadi itu kayak ada satu kamar yang dimana aku tempatin di awal itu, kamar itu. Cuman karena aku nggak suka dengan ukuran kamarnya yang kecil, jadi aku minta kayak cariin dong yang lebih gede gitu. Aku tuh kalau nggak salah cuman nggak nyampe semingguan deh di kamar yang pertama gitu. Akhirnya dapatlah satu kamar yang paling gede di tempat itu gitu. Pindah, barang udah pindah pas segala macem. Ada satu penghuni baru cowok yang dari lantai 3 minta di lantai 2 karena kan kebetulan aku di lantai 2. Dia ngomong lah ke si yang punya tempat ini, boleh nggak aku tempatin kamar yang dipakai sama cewek itu gitu. Ya udah boleh aja, orang kosong kok, nggak masalah gitu. Tapi tuh nggak nyampe sehari dia tuh langsung ini histeris karena katanya ngeliat cewek rambutnya panjang. Jadi ini posisi kamarnya dia, toilet kamarnya dia langsung kaca lagi di belakangnya. Jadi ngeliat cewek itu di hari itu juga dia langsung minta pindah. Cuma aku nggak tahu ya ini ada kaitannya atau enggak gitu loh. Karena takutnya mungkin memang penghuni di situ, penjaganya di situ atau gimana gitu. Merinding ya. Iya dari tadi makanya. Iya jadi kayak dulu sih masih ngerasa enggak mungkin kebetulan juga kali ya gitu. Cuma kalau setelah ketemu sama Mas Pras tuh kayak wajar sih kayak gitu karena aku bikin perjanjian sama orang yang salah gitu. Nah, perkara itu kebetulan atau tidak, ya itulah semua nanti akan diungkap Baik. lebih detail ya di situ ya. Jadi konco-konco jangan kemana-mana, akan lebih kita kupas lagi secara tuntas di segmen pembacaan tarot yang akan langsung dipandu oleh Om P. Tunggu.
Baik konco-konco, sekarang saatnya pembacaan tarot. Gadis sudah siap? Siap. Kita mulai pertanyaan pertama ya. Oke. Apa yang mau gadis tanyakan? Lebih ke sepengaruh itukah perjanjian yang aku buat sama kakakku dengan kehidupanku yang kemarin? Oke, satu kartu. Oke. Oke, aku ambil gini kali ya. Lagi. 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 Terakhir. Ini saya jelasin ya. Ini kartu pertama ya. Ini munculnya. Ini saya jelasin akibat kamu itu bicara seperti ya. Kamu minta ya. Itu akhirnya ini kan ibarat kamu nih orang ya. Ya. Ini kamu bawa sesuatu jadinya, ikut dia. Mereka ikut kamu nih. Jadi sebagian besar 80%. Jadi dari 6, 4 ke bawah, 2 masih tertinggal. Jadi bisa dibilang ketika kamu mengucap itu, secara otomatis dia masuk ke kamu. Walaupun barang itu nggak kepasang. Ya? Iya kan, itu barang itu hanya fisik. Ya. Oke. Tapi metafisiknya, energinya masuk. Karena kamu sama dia ada hubungan darah, jadi mirip ya. Iya. Mirip itu, dan kamu udah kedekatan batinnya ya. Iya, Mungkin fisik nggak terlalu dekat, tapi batin dekat Iya, banget. iya. Ya. Jadi di sini yang kelihatan adalah perempuan kuat ya, dengan kemampuan magis. Ya, kucing hitam. Oke. Jadi karena perjanjian itu ya, kamu jadi memiliki kekuatan magis ya. Tapi gelap gitu ya. Oke. Nah di belakang ini ada harimau ya. Kalau ini ibaratnya gambar apa? Gambar singa ya, singa merah ya. Iya. Jadi energi yang berapi-api ya. Jadi membuat kamu menjadi sesuatu yang orang yang temperamental, sangat temperamental. Kan ini nanya apakah ada pengaruh kan? Iya. Makanya jauh semua nih. Kamu tuh mudah marah. Ketika marah, jadi marahnya pol. Mungkin marahnya diubun-ubun dan nggak bisa kamu kontrol. Dia hidup sama kamu, selalu hidup. Ini bicara bicara pertanyaan ya. Ada hubungannya gak? Ada hubungannya gitu. Dan dia hidup. Selama itu masih ada di kamu, dia akan hidup terus, mendampingi kamu sampai kapanpun. Dan kamu jadi punya kekuatan yang luar biasa ya. Karena kamu di backup sama dia, Diva. Wah. Ya, kekuatan jahat. Jadi ada pengaruhnya. Berarti dampaknya lebih ke banyak negatifnya. Iya. Oke. Ini negatifnya. Jadi ada pengaruhnya, sangat berpengaruh, dan mempengaruhi karakter dan psikis. Oke. Kan gadis sendiri yang rasain itu, bener nggak jadi temperamental? Kalau lebih temperamen sih. Temperamen ketika marah ya. Iya. Temperamen iya itu nggak bisa dikontrol. Iya sih. Itu, dan tiba-tiba ke split dengan cepat. Iya.
Bener. Gitu. Langsung Iya. ke switch-nya tuh Iya kan? ini banget, drastis banget Iya sih. itu tandanya nggak wajar. Itu dia. Dan kalau misalnya belum ngomong tuh kayaknya wah nggak bisa. Gitu. Iya harus diomongin ya, benar. Iya kan? Benar. Coba kalau yang tadi kartu ke Gimana? 2 ini kali ya. Hmm. Aku lebih ke ini kan bahas tentang power ya. Iya. Power dari mungkin efek yang ikut Iya, ke iya, aku gitu. iya. Iya sih, aku lebih ke ngerasa di kerjaan sih. Iya. Aku lebih kayak dimudahkan banget gitu. Mungkin karena isi dari barang-barang itu kan mungkin buat kakak saat itu kan Iya kan lengkap itu. buat kerjaan memang. betul. Cuma memang bertentangan untuk pasangan. Jadi di situ ada perlindungannya ya, ada bentengnya, ada daya tarik ya, Iya, daya tariknya gitu kan. Daya tarik itu untuk naik pangkat ya. Iya, benar. Benteng untuk nahan serangan kan, Iya. persaingannya ini ya apa? Persaingannya keras lah. Gitu, Keras di banget dunia ya. kakak tuh Benar. keras banget. Dan benteng tuh ya untuk nahan serangan. Oke. Jadi berarti kalau dirangkumin semua ada Ada efeknya. efeknya. Ada efek, sangat ada efeknya. Dan gadis sendiri ngerasain. Iya. Terus cara untuk ya kan nggak mungkin aku udah tahu seperti ini kan Iya. gitu. Untuk ke akunya gitu. Kan- Kan aku udah rilis nih, ibaratnya kayak Iya, rilis kan. udah nggak. Gadis kan kita kan after kejadian syuting lalu ya, Iya. kan kita ada intens ya. Iya, kita intens. Bener. Dari sebelum sekarang kejadian sekarang kan, kamu masih merasakan nggak seperti kejadian waktu sebelum kemarin ya? Emosinya ya, masih nggak? Sometimes sih. Sometimes, tapi emosinya sekencang waktu saat itu nggak? Iya. Masih? Sebenarnya masih, cuman lebih ke menyadari aja kalau tadi itu bukan aku. Iya betul. Gitu. Karena kalau lagi emosi masih kadang-kadang dalam hati tiba-tiba set Kak Tong. Iya. Langsung kayak bener-bener nyebut lah gitu kayak Iya. astagfirullah gitu. Tapi kan nggak sampai masuk, Iya. Nah, Kalau dulu kan itu masuk banget. ya kan? Yang bener-bener kayak kalau bisa makan orang tuh langsung dimakan Iya gitu. betul. Ya itu Segitunya. bedanya sekarang nggak bisa masuk dia. Karena barang itu kan masih ada dia. Istilahnya dia kapanpun garis panggil jalan, tapi lama-lama hilang. Ini kan perjalanan belum lama, Iya. belum lama di cleansing lah gitu. Iya. Bener. Jadi masih ada hawanya, masih ada, tapi lama-lama hilang. Nggak akan permanen gitu kan. Nggak akan. Oke. Kejawab? Kejawab. Oke. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, lebih ke ini sih. Setelah aku udah meyakinkan kalau emang jalan hidup kakak yang diambil tuh emang salah, Ya. salah banget gitu. Dan pas meninggal ternyata dampaknya ini tuh masih ada ke aku gitu. Ya. Aku kalau sampai detik ini mengikhlaskan, sejujurnya belum. Ya. Masih ada rindu. Kadang juga tiba-tiba di handphone kan tiba-tiba ada foto yang memori tanggal berapa apa segala macam. Jadi kayak suka ngomong aja dalam hati gitu, kayak kangen banget tapi tampakin yang enak-enak dong gitu. Karena kamu juga masih afirmasi ada sesuatu masih ada dia di dunia deket-deket kamu, sekitar kamu kan. Iya, karena aku tuh semenjak kita ketemu Mas Iya. Pras kan lebih ke oke, aku udah tahu dia seperti ini. Mungkin aku menyalahgunakan juga, Iya. lebih ke kalau lagi kesel gitu, bantuin dong gitu. Kak, muncul dong gitu. Nah, kalau kangen itu suka kayak kangen banget deh. Jadi kayak kadang tuh dia kan punya ada parfum khasnya Iya, dia iya. kan. Aku tuh mengikuti varian parfumnya dia sampai sekarang. Jadi Saking ininya tuh aku suka banget. iya, makanya masih cuma nggak sebesar yang lalu Iya. gitu. Cuman kayak gitu, kalau kayak suka kangen gitu ya. Karena aku masih punya kakak lagi satu nih gitu yang se-Jakarta bareng sama aku gitu. Kalau kangen tuh suka pendam sendiri gitu loh. Kayak kangen banget deh. Nggak mau kangen boleh, nggak masalah. Itu yang penting
ya kita pihak ketiganya nih kita harus kita Tapi kalau kayak aku mengikuti varian parfumnya itu nggak boleh, masalah nggak apa-apa, kan? nggak apa-apa, Enggak kan? nggak apa-apa. Nanti sugesti itu juga akan hilang kok. Iya. Sugesti apa? Kalau kamu bilang manggil dia gitu, apa? Kamu minta tolong sama dia gitu misalnya ya, itu akan hilang ketika misalnya yang negatif itu udah nggak ada. Paling yang lain. Iya sih. Iya. Tapi lebih ke aku sih sering lebih ke minta gini sih kayak suka ngomong dalam hati sih lebih kayak Kak jagain aku sama anak aku aja. Kalau ada apa-apa tolong kasih gambar, kasih apa ya ibaratnya peringatan di depan Peringatan. gitu. Karena kan banyak kejadian yang Iya, Mas Pras juga iya, tahu iya, tentang betul, rumah aku kan. betul, betul. Gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada terjadi sesuatu nih sebelum terjadi tuh aku udah dapet sinyalnya duluan. Suka ngerasa itu tadi kakakku gitu. Sekarang udah nggak ada karena biasanya kan datang sini garis tuh energinya kuat banget. Sekarang Iya. kan biasa aja. Karena udah mulai lepas juga kali ya. Iya, udah nggak ada lah, bisa dibilang paling kalau ada ya masih 5% anggap ya gitu, sisaan aja. Tapi kalau di sekelilingku kakakku masih ada gak? Untuk kakakku sendiri. Satu kartu. Kita baca berdasarkan kartu tarot aja. Oke. Lagi. Terakhir. Sorry. Nggak apa. Terakhir lagi deh, satu lagi deh. Satu lagi. Ya. Ini ibarat kamu nih. Ya. Ini kamu, ini kenangan. Ini kan orangnya lagi merenung ya. Ini kenangan nih. Ya. Kamu ingat dia informasi kenangan itu ke distract nih. Ini ibarat portal. Portal itu portal apa? Portal kematian ya. Portal Iya. dunia fisik dan non fisik ya. Mm-mm. Jadi ketika ini ketika kamu kangen, terafirmasi. Coba dia. Terafirmasi itu ini kan bersulang ya. Bersulang tuh berarti ketemu. Terafirmasi gitu. Jadi dia bisa ke kamu gitu. Datang. Jadi kayak terkonek gitu. Iya terkonek. Tapi bukan kakaknya ya, tapi astralnya. Kalau kakak sih udah pulang. Lebih ke astralnya yang dulu ikut dia. Jadi tetap bukan kakak. Bukan. Cuma satu kartu. Duh, bukan kakak. Tapi energi besarnya itu yang dulu mendampingi kakak. Oke. Energi besarnya. Energi besar banget. Bukan kakak, tapi energi yang dulu ikut sama siapa? Sama dia gitu. Dampingin dia selama dia hidup. Kakak kan emang suka ya dalam tanda kutip ya. Oke. punya banyak pegangan lah kakak tuh. Nah itu yang ketarik gitu. Karena frekuensinya sama gitu. Jadi berarti dengan secara sadar aku melakukan hal yang sama kayak dulu lagi dong. Iya. Iya. Sedih juga ya. Sedih, tahu kerasa gitu. Tapi emang begitu keadaannya. Jadi maksudnya kesimpulannya adalah aku harus mengubur Iya. semuanya. Semuanya. Tapi maksudnya mengubur bukan berarti mengubur, tapi komunikasi yang seperti kemarin aku saranin jangan. Karena itu mengundang sesuatu yang nggak kamu tahu ya. Dan itu bisa mempengaruhi kehidupan sekitar kamu gitu. Kalau kangen kakak boleh, kangen kakak. Kalau pakai parfumnya, pakai baju itu nggak ada masalah. Jadi mindsetnya aja dirubah bahwa kakak itu sudah kembali
Mungkin ada bagusnya juga ya kita lanjutin ini. Lanjut lagi. Mungkin kalau enggak juga aku kupas sih masih terus-terusan juga. Iya, betul. Oke, mungkin itu doang sih. Itu doang ya? Udah tahu jawabannya Oh, jawabannya juga. Iya. Oh, cukup ya? Apa masih ada lagi? Sebelum saya tutup. Udah sih. Sudah ya? Oke. Konco-konco, sekian pembacaan tarot. Terima kasih. Oke, gue ikut campur aduk nih perasaannya, Pe. Iya. Untuk apa menutup Podcast hari ini ya. podcast hari ini gitu. Ya, lo deh yang banyak bantu untuk konklusi karena sebelumnya kan jeda ya, ada Iya, jeda ya kita dari iya. podcast pertama ke podcast kedua yang sekarang nih. Di jeda itu offline-nya tuh lo kan Iya, ketemuan iya, sebenarnya iya, sama iya. Kak Gadis gitu. Ya, lo simpulkan deh, Pe. Ya mungkin konklusinya cerita ini memang menarik ya. Cerita yang sangat langka ya menurut saya untuk di era-era sekarang ya. Mungkin seperti film Hidayah tapi real. Gue juga baru ya salah satu pengalaman menarik juga buat gue, dan alhamdulillah ya Gadis juga udah mengerti ya, paham ya. Jadi bahwa itu bukan kakaknya. Dan jadi siapapun konco-konco yang punya mungkin denial sama orang yang disayangi atau dikasihi ya, ya jangan sembarangan ya mengucap meminta pertolongan gitu atau kepada si orang yang dicintai itu ya. Yang dikhawatirkan ada pihak ketiga ya atau gaib yang mungkin punya kekuatan negatif ya, yang bisa mempengaruhi jiwa kalian ya, karakter kalian ya, psikis kalian, akhirnya mengganggu sekitar. Itu yang bahaya, itu sangat membahayakan sekali. Jadi ya alhamdulillah Kak Gadis udah bisa rilis ya, dan bisa udah kejadian gangguan yang seperti sebelumnya udah hampir nggak ada lah. Alhamdulillah. Ya mungkin itu konklusinya dari saya, Gun. Oke. Konco-konco berarti udah jelas ya, Kak Gadis sudah rilis ya, Kak. Kita semua berharap Kak Gadis akan menemukan kebahagiaan yang lebih lagi ke depan. Amin. Oke, sebelum itu kita mau seperti biasa lah mau ngajakin konco-konco untuk mengirimkan cerita kalian yang punya cerita dan pengalaman yang juga nggak kalah menarik untuk dibahas sama kita bareng-bareng di sini. Bisa hubungin kita di semua sosial medianya Nutrwangi, karena bentar lagi sih hotline-nya akan sembuh ya. Jadi saat ini hotline-nya lagi sakit dulu. Jadi pakai sosmed kita aja dulu. Nanti akan dihubungin sama tim kembali. Gitu ya. Ya. Dan dari segala penyebutan nama, penyebutan tempat, instansi dan lain-lain, itu bila terjadi kesalahan itu adalah unsur ketidaksengajaan. Kita disclaimer dulu ya. Ya. Oke. Akhir kata, Setiap cerita punya hikmahnya. jangan lupa berdoa, berserah dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.